Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin ingat dengan slogan Bung Karno ketika semangat anti nekolim dikemukakan gitu. Nekolim itu neokolonialisme dan imperialisme. Salah satu slogan Bung Karno di saat itu adalah Amerika kita setrika, Inggris kita lenggis. Tapi yang kita kutip saat ini adalah go to hell with your AIDS, Amerika, gitu kira-kira. Pergilah ke neraka, mampuslah dengan bantuanmu itu wahai Amerika. Ketika Indonesia mengajukan pinjaman, lalu dikasih oleh Amerika sedikit, lalu Amerika mau mengintervensi Indonesia. Bung Karno marah, maka keluarlah ucapan tadi itu. Gak usah kami dibantu, kami sanggup menjadi bangsa yang mandiri. Maka ada kalimat di saat itu, yaitu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Walaupun nanti perjalanan berdikari ini, bangsa ini menjadi babak belur. Kemiskinan bertambah, kemiskinan absolut semakin meluas. Di saat itu, negara yang ditinggalkan oleh Soekarno itu adalah negara dengan lautan kemiskinan, di mana-mana orang antri beras, antri minyak tanah, bahkan juga antri garam. Nah, sekarang kalimat ini akan kita pakai lagi ketika mengomentari Yusuf Mansur. Kita akan bilang kepada Yusuf Mansur atau Zaman Nur Khatib Mansur, go to hell with your speed of bullshit, misalnya. Ke neraka atau mampuslah dengan ucapan omong kosongmu. Kami masyarakat atau umat Islam sudah tidak percaya apapun ucapan yang akan kamu ucapkan. Jadi itu posisi Yusuf Mansur sekarang ini. Dia mau kemana aja, itu langkahnya itu sempit. Mau keluar rumah dia harus pakai protokoler, nggak berani dia datang-datang itu. Ke masjid aja dia takut. Coba aja pemirsa datang itu, sholat di masjid dekat rumahnya. Ada nggak, coba lah agak beberapa waktu gitu. Ada nggak Yusuf Mansur sholat di situ? Nggak ada. Kenapa? Karena dia ketakutan. Takut mau ditagih hutang atau ditagih duit oleh orang-orang yang sudah menunggu di masjid. Karena ini masjid ini penting ini untuk mengukur seseorang gitu. Kalau orang takut ke masjid, ada apa? Kan gitu kan? Padahal masjid itu tempat yang paling aman dalam beribadah. Karena di mana-mana orang sudah mengatakan go to hell Yusuf Mansur. Jadi kemana-mana dia takut gitu. Langkahnya sempit. Kemudian setiap tawaran-tawaran yang dia lontarkan itu pasti direspon negatif. Pasti direspon negatif. Dalam beberapa tahun ini kita lihat usaha-usaha besar yang dianggap sebagai usaha yang dia banggakan itu sudah nyungsep ke laut. Misalnya nih Paytren, Paytren ini bernilai 10 triliun. Walaupun orang tuh tahu bullshit itu. Aneh sudah sholat dan membaca khutbah di kantor Google. Dia bilang lagi dia pernah menjadi direktur Google, dibantah orang gitu. Tapi dia nggak ada tuh masa malu segala macam gitu. Kita yang malu. Kemudian setelah usaha ini nyungsep ke laut, menggaji 10 karyawan saja harus dilaporkan dulu dia ke polisi gitu. Ini apa ini? Kemudian dia cerita sekolah, ini sekolah tinggi ini hebat ini gitu. Ternyata tutup permanen. Tapi kalau ditanya ya mungkin alasannya COVID gitu kan. Mungkin alasannya ini orang sekarang sudah apa namanya ini work from home gitu.
Ya kan, orang udah kerja di rumah, jadi kampus dibuka sudah nggak laku. Padahal itu sebagai simbol dari masyarakat atau simbol atau bentuk penolakan dari masyarakat bahwa orang ini sudah tidak dikehendaki. Ya, menunggu langkah hukum aja ini. Tapi di mana-mana kan sekarang di pengadilan langkah hukum itu kan mengejar dia. Ini sekarang kalau BMT yang dilaporkan dan digugat oleh Pak Zeni dan kawan-kawan itu terbukti, udah pintu masuk untuk meringkus Yusuf Mansur itu dan komplotannya. Kan Yusuf Mansur ya komplotannya juga. Karena ini sebuah sindikat kejahatan agama ini memerlukan banyak orang gitu. Dan kita lihat nanti. Karena itu langkah Yusuf Mansur itu sempit. Kampanye dia nggak berani turun, takut dia. Takut. Kampanye dia masih takut. Ya kan, langkahnya sempit. Dan usaha-usaha besar yang selama ini dia bangga-banggakan itu sudah hilang. Nah, dalam video kita beberapa hari yang lalu kita buat pesantren ini sebentar lagi juga gulung tikar itu. Nggak ada muridnya gimana? Dengan kondisi sekarang saja, dia udah menjerit-jerit itu. Menjerit dia. Operasional pondok gimana, guru mulai nggak dia bayar gitu kan. Akhirnya guru-guru dirumahkan. Sekarang dengan kondisi yang ada sana untuk bayar listrik, jadi dia kelabakan itu. Kan nggak bisa dia doa-doa itu. Selawat. Dia selawatin PLN supaya jangan tagih. Buktikan aja. Aneh selawatin misalnya kan. Ini tagihan listrik jangan bertambah. Selawatin. Salawat pegang-pegang. Dah tuh cabut. Berani nggak? Ada yang kondisi sekarang itu udah berat itu. Berat pondoknya. Bayar PLN-nya nggak sanggup itu dengan kondisi murid yang ada sekarang. Terus dia mau menekan wali santri kan nggak mungkin. Toilet mau diduitin kan nggak mungkin. Jadi itu yang terjadi gitu. Orang sudah bilang go to hell. Bahasanya nih. Go to hell with your speed of bullshit misalnya. Atau apalah gitu. Kalau dalam bahasa Arab nih qad asqatat fi zulumatil jahim. Bisa begitu kan. Atau ruh anta ila jahannam. Bisa juga begitu gitu. Jadi itu kita lihat usaha-usahanya dia mau ngajak orang di dunia apa. Maka sekarang usaha Yusuf Mansur ya hasil dari ya tilap di sini, tilap di sana. Mungkin sekarang dia ada usaha-usaha realnya. Tapi itu juga nggak bisa bertahan lama itu. Tunggu aja semakin tinggi kesadaran orang kan nanti akan ada gitu pembalasan. Jangan kan Yusuf Mansur gitu. Yahudi saja diboikot oleh umat Islam itu menyerah-nyerah dia, ngeri dia. Coba aja Bapak Ibu sekarang nih makan atau ngopi di Starbucks. Starbucks nih kita makan, di belakangnya dia buat tuh. Kami nggak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan aktivitas Israel. Jadi dia akan bantah gitu. Kenapa? Di seluruh dunia yang banyak orang Islam tuh nggak mau minum di tempat yang diboikot gitu. Iya kan? Apalagi Yusuf Mansur lokal. Punyanya baru berapa sih dibanding dengan Starbucks? Jangan banding tuh, ini yang bicara nih apa? Tidak begitu bandingannya. Jangan pula kayak Ustadz sebelah gitu. Dibantah orang pendapatnya dia gugat status pendidikan orang. Itu kan nggak kalau bahasa orang Sunda nih jaka sembung bawa golok. Ya kan, maksudnya nggak apalah ya, tahu semualah gitu. Jadi Yusuf Mansur itu yang terjadi sekarang ini. Di mana-mana orang serang mengatakan no way, nggak ada. Jadi dia mau buka usaha, enggak, orang nggak mau. Dia mau cerita-cerita apa lagi? Mau tawaran tabung tanah. Termasuk nanti tawaran tabung tanah di bulan orang nggak akan percaya. Tabung tanah di sorga. Per coupling. Misalnya nih 100 juta.
sertifikat diurus di notaris. Nggak ada orang percaya. Lo ambil aja sertifikatnya gitu. Kalaupun notarisnya mau gitu kan. Jadi itu yang terjadi sekarang ini ketika masyarakat belum bisa memenuhi harapannya terhadap kasus-kasus Yusuf Mansur, dia akan punya slogan go to hell Yusuf Mansur. Orang nggak peduli. Sama dulu Bung Karno nggak sanggup melawan tekanan Amerika dan imperialisme, di mana-mana dia berpidato tentang nekolim, neo-kolonialisme dan imperialisme. Go to hell. Maka ada istilah satu, Inggris kita lenggis, Amerika kita setrika, yaitu kan pidato ya. Tapi Yusuf Mansur sekarang ini karena dia di sini bukan kekuatan besar, orang gampang melakukannya. Dan sekali Yusuf Mansur melakukan kesalahan, itu dampaknya besar. Tunggu aja nanti usaha-usaha realnya orang mulai akan berhitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.